Bab 1616 Sistem Perencana Utama. Sialan. Saat ini, Buttfast juga mulai berteriak. Aku juga merasakannya. Aura ini tidak benar. Kamu juga merasakannya? Suke menatap Buttfast dengan heran. Perasaan macam apa ini? Buttfast bingung. Itu familiar, tapi sepertinya tidak familiar. Oh, bukan? Buttfast menggelengkan kepalanya. Aku hanya merasakannya sedikit. Aku bahkan tidak sempat memikirkannya sebelum auranya menghilang lagi. Suke mengerutkan kening. Dia masih bisa merasakan keberadaan aura itu. Meski tidak jelas, dia yakin aura itu membimbingnya ke depan. Mungkinkah ini adalah ilusi? Tidak, jika itu ilusi, mengapa Buttfast dan Duan Jiude tidak terpengaruh? Stabil. Suke berhenti berpikir dan mengeluarkan batang ungu emas Top Acting King. Suara mendesing. Lapisan pelat logam muncul di batang ungu emas Top Acting King. Dentang. Dentang. Dengan suara benturan logam yang tajam, Suke benar-benar terbungkus baju besi logam. Sialan. Sialan, saudara Achilles sangat tampan. Petik 2. Duan Jiude dan Buttfast langsung berseru dan menjilatnya. Suke mengabaikan mereka berdua dan menatap jauh ke dalam terowongan. Berdebar. Ledakan sonik menyebar di makam. Suke, yang mengenakan armor ungu emas, terbang langsung ke lorong itu. Pria dan anjing itu saling memandang. Haruskah kita mengikuti? Pesona di tangan Duan Jiude bersinar terang. Kita sudah lama di sini. Jika kita tidak mendapatkan sesuatu yang baik, kerja keras kita akan sia-sia. Begitu dia selesai berbicara, Buttfast mengikuti Suke dan terbang ke lorong. Pola mantra di bawah kakinya masih berkedip-kedip. Ketika Duan Jiude melihat ini, jimat di tangannya perlahan meredup, dan sosoknya berkedip saat dia mengikuti dari belakang. Suke sudah terbang cukup jauh, tapi dia tidak menemukan apapun. Lingkungan sekitarnya tampaknya tidak berubah sama sekali. Dinding batu yang sangat biasa, kerikil yang sangat biasa, lampu yang sangat biasa. Dari mana cahaya itu berasal? Suke terkejut dan tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, lingkungan tiba-tiba berubah. Lorong sempit perlahan kabur. Kanopi raksasa muncul di atas kepalanya. Setelah itu, sekelilingnya juga berubah menjadi langit malam. Langit malam dihiasi bintang-bintang, dan seolah-olah dia berada di kubah surga. Namun, dia tidak dapat merasakan kekuatan spiritual khusus yang dipancarkan oleh bintang tersebut. Sebaliknya, perasaan aneh di hatinya semakin kuat. Saudara Achilles, apa yang terjadi? Harta apa itu? Saat ini, Buttfast menyerbu dari belakang dengan wajah penuh kejutan. Yo, Guru Ergo tidak pergi? Kata Suke sambil tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Buttfast tiba-tiba terlihat kaget. Kami bersaudara. Dewa ini mengkhawatirkan keselamatanmu, jadi tentu saja, aku datang untuk membantu. Aku sama, teriak Duan Jiude saat dia mengikuti mereka. Hehe. Suke menyeringai sopan. Kedua idiot ini pantas dipukuli. Khawatir tentang keselamatan saya? Kalian berdua jelas rakus akan harta karun di makam. Rendah. Awo. Tiba-tiba, Buttfast mengangkat kepalanya dan melolong ke langit malam. Ergo, jangan seperti ini. Kamu bukan serigala. Suke buru-buru mengingatkannya. Omong kosong, dewa ini adalah serigala sekarang. Buttfast berkata dengan marah. Pada saat yang sama, dia memasang ekspresi serius dan mundur beberapa langkah. Dewa ini baru ingat bahwa saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Saya akan pergi dulu. Duan Jiude, lanjutkan menemani saudara Achilles. Jika Anda menemukan harta nanti, ingatlah untuk memberitahu dewa ini dalam mimpi saya. Setelah mengatakan itu, Buttfast mengaktifkan tanda rune di bawah kakinya dan berbalik, ingin kabur. Tamparan. Sebuah tangan besar tiba-tiba menekan kepala Buttfast. Jangan bicara omong kosong. Katakan padaku apa yang kamu temukan, atau aku akan melemparkanmu. Suke menyeka tanda rune di bawah kaki Buttfast dan meraih kepala anjing itu. Kak Achilles, lepaskan. Sakit? Jangan gunakan terlalu banyak tenaga. Buttfast langsung berteriak dan berpura-pura menjadi pencuri.
Tuan Budfest, sebaiknya Anda memberitahu kami. Apa yang Anda temukan? Duan Jiude juga berjalan maju dan meraih ekor Budfest, mengeluarkan guillotine. F*CK, dewa ini tidak tahu bagaimana mengatakannya. Itu hanya intuisi. Budfest dikutuk. Ketika saya mendekati tempat ini, dewa ini merasakan aura itu lagi. Benar-benar akrab. Ini seperti deja vu. Ini membuat dewa ini merinding. Apakah kamu serius? Mengapa lelaki tua ini tidak merasakan apa-apa? Duan Jiude curiga. Aku juga merasa familiar, tapi tidak menyeramkan. Ekspresi Suke serius, dan ada keraguan di matanya. Nak, sebaiknya kita lari. Dari aura ini, aku tahu ada makhluk kuat yang bersembunyi di sini. Terlebih lagi, itu bisa membuat dewa ini merinding. Itu pasti bukan sesuatu yang baik. Budfest memandang Suke ketika dia selesai berbicara. Tanpa ragu, Suke langsung menamparnya. Apa yang kamu lihat? F*CK, aku tampan, jadi aku tidak bisa melihat. Budfest berkata dengan percaya diri. Jika kamu tahu cara berbicara, tulislah buku. Suke melepaskan Budfest dan melihat sekeliling lagi. Munculnya langit malam ini membuatnya merasa ada yang tidak beres. Selain itu, Budfest juga merasa auranya familiar. Perbedaannya adalah Budfest merasa aura membuat bulu kuduknya berdiri, sementara dia merasa aura itu menuntunnya ke depan. Jadi, apa itu? Suke menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Otaknya bekerja dengan cepat, dan kekuatan jiwanya melonjak. Dia mulai menelusuri sumber aura tersebut. Duan Jiude, pergilah. Dewa ini juga ingin tahu aura siapa ini. Budfest menendang Duan Jiude dan menutup matanya seperti Suke. F*CK, apakah kalian berdua bekerja sama untuk menipuku? Duan Jiude tertegun, dan dia tidak bisa tidak bertanya dengan curiga. Namun, Suke dan Budfest tidak menanggapi kali ini. Mereka hanya berdiri di sana dengan tenang. Duan Jiude berpikir sejenak dan hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, Suke dan Budfest membuka mata mereka hampir bersamaan, dengan sedikit keterkejutan dan keheranan. Gunung 5 Elemen. Seorang pria dan seekor anjing berteriak pada saat bersamaan. Apa? Gunung 5 elemen apa? Duan Jiude tertegun lagi, dan dia tidak menanggapi. Aura ini berasal dari Gunung 5 elemen. Tidak, harus dikatakan bahwa itu persis sama dengan aura yang pernah ada di bawah Gunung 5 elemen, kata Suke dengan suara rendah. Dia juga kaget. Di tempat yang begitu jauh, mereka bisa merasakan aura makhluk di bawah Gunung 5 elemen. Ini benar-benar tak terduga. F*CK, tidak mungkin. Duan Jiude juga ketakutan. Dia juga telah berada di Gunung 5 Elemen selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami mengetahui rahasia Gunung 5 Elemen. Itu pernah menekan makhluk, tetapi kemudian dia mendengar dari Suke bahwa makhluk itu telah melarikan diri. Tapi sekarang, di benua awan surgawi yang asing ini, ada aura makhluk itu? Ayo pergi, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Duan Jiude berpikir sejenak, lalu berbalik dan mencoba melarikan diri. Pak! Dengan suara teredam, bayangan hitam keluar dan menekan Duan Jiude ke bawah. Sial, baru saja, ketika aku hendak pergi, apakah kamu menahanku? Sekarang kamu ingin melarikan diri? Tidak mungkin. Budfest berada di atas Duan Jiude, menggigit lengan Duan Jiude. Berhentilah bermain-main. Jika tempat ini benar-benar ada hubungannya dengan makhluk yang tertindas di Gunung 5 Elemen, maka mungkin. Suke menggelengkan kepalanya dan menyela lelucon kedua orang bodoh itu. Mungkin apa? Duan Jiude dan Budfest menoleh ke Suke pada saat bersamaan. Ada harta karun? Kata Suke sambil tersenyum. Budfest dan Duan Jiude berkata dengan nada menghina. Itu adalah makhluk yang tertahan di bawah Gunung 5 Elemen. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya itu. Jika mereka benar-benar menemukannya, mereka akan dibunuh bahkan jika mereka memiliki harta karun itu. Harta karun tingkat iblis ilahi? Suke menambahkan. Budfest dan Duan Jiude tertegun. Ilahi? Tingkat setan ilahi? Omong kosong, mereka berseru pada saat yang sama, mata mereka terbakar karena kegembiraan. Oh, kamu tidak tahu itu? Oh, benar, lagi pula, kamu tidak mendapatkan warisan makhluk di bawah Gunung 5 Elemen. Petik 2.
Su Versailles berkata dengan tenang, sejauh yang saya tahu, makhluk di bawah gunung 5 elemen ditekan setelah perang dewa dan iblis. Apa artinya ditekan dalam perang seperti itu? Artinya itu sangat kuat. Sial, itu tidak bisa dibunuh, jadi itu ditekan? Duan Jiude ingin kabur lagi. Tuan Duan, mengapa Anda tiba-tiba memuji saya? Buttface merasa malu. Itu juga ditekan di Sword Catacomb of the Metal Nation. Puji adikmu, cepat lepaskan aku mau pulang. Duan Jiude berkata dengan marah. Sampah, kamu benar-benar takut. Suke segera mengejek. Itu benar, dewa ini tidak ingin berhubungan denganmu. Buttface juga mengejek. Pak. Suke menamparkan kepala Buttface. Aku berbicara tentangmu. Kamu diam-diam mengukir susunan teleportasi di punggung Duan Jiude. Jangan mengira aku tidak melihatnya. F*CK. Buttface, apakah kamu manusia F** King? Apakah kamu memperlakukanku seperti kristal abadi? Ketika Duan Jiude mendengar ini, dia langsung menjadi cemas. Dia mengutuk dengan keras dan dengan panik berjuang untuk membuang Buttface dari punggungnya. Jika Buttface berhasil dan susunan teleportasi diaktifkan, setidaknya setengah dari kultivasi Duan Jiude akan dihancurkan. Kamu salah paham. Dewa ini mengukir susunan umur panjang untuk memastikan bahwa Tuan Duan dapat hidup sampai 100 tahun. Buttface masih berkulit tebal dan memaksakan penjelasan. Kaulah yang bisa hidup sampai 100 tahun. Seluruh keluargamu bisa hidup sampai 100 tahun. Duan Jiude berkata dengan marah. Dahak yang kental sudah terbentuk di tenggorokannya. Ledakan. Tiba-tiba, ada suara keras di depan mereka. Kemudian seluruh langit dan langit berbintang terdistorsi. Sinar cahaya menyelimuti mereka, seolah-olah bintang-bintang di langit malam memercikkan cahaya bintang mereka, langsung menerangi jalan yang menuju ke kedalaman. Avenue of Star, sudut mulut Suke berkedut. F*CK, benda ini memikat kita. Buttface dan Duan Jiude tercengang, lalu ekspresi mereka menjadi ketakutan. Ini pada dasarnya berarti bahwa pihak lain sudah tahu bahwa mereka akan datang dan mengambil inisiatif untuk mengundang mereka masuk. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu ingin pergi atau tidak? Suke menatap mereka. Ya, Buttface dan Duan Jiude menggelengkan kepala dengan gila. Mereka mengatakan itu kepada makhluk itu, tetapi mereka menggelengkan kepala agar Suke melihatnya. Sebenarnya, jangan khawatir, aku tidak merasakan adanya bahaya di depan kita, kata Suke dengan tenang. Inilah kebenarannya. Mungkin karena dia telah menerima warisan dari makhluk di bawah gunung 5 elemen, jadi inderanya cukup sensitif. Selain itu, sistem tidak mengeluarkan peringatan apapun. Juga, pikiran spiritualnya tidak merasakan adanya bahaya. Karena itu, sepertinya dia bisa berhasil kali ini. Setelah Suke menjelaskan kepercayaan dirinya secara singkat, Duan Jiude dan Buttface akhirnya yakin. Mengapa kita tidak mengirim salah satu dari kita untuk memeriksanya terlebih dahulu? Jika ada bahaya, kita bisa mendapatkan bantuan. Buttface menyarankan saat ini. Poin kuncinya adalah menekankan kata orang. Lagi pula, itu bukan manusia. Itu masuk akal. Suke dan Duan Jiude mengangguk bersamaan. Mereka saling berpandangan. Seperti kata pepatah, 10.000 tahun dalam sekejap mata adalah seperti ini. Saat mata mereka bertemu, mereka mencapai konsensus. Buttface juga menyadari ada yang tidak beres. Dia segera berteriak, "Tunggu sebentar, Yang Mulia." Suara mendesing. Detik berikutnya, Suke dan Duan Jiude bertindak bersamaan. Salah satunya mencengkeram kaki depan Buttface, sementara yang lain mencengkeram kepala Buttface. Mereka bergegas ke Avenue of Star dengan cepat. Sial, kalian berdua bajingan, lepaskan aku. Buttface ketakutan. Dia berjuang dan mengutuk dengan gila. Namun, itu tidak berguna. Pergi. Suke dan Duan Jiude berteriak bersamaan dan langsung melempar Buttface ke depan. Bang! Bersamaan dengan suara tumpul, Buttface langsung jatuh ke area di mana Avenue of Star bersinar dan menghilang seketika. Sial, ini benar-benar teleportasi. Mata Duan Jiude melebar. Sepertinya ada dunia lain di sini. Tempat ini seharusnya menjadi pintu masuknya. Suke mengangguk. Apakah Buttface akan baik-baik saja? Mengapa kita tidak mundur dulu dan kembali tahun depan untuk memujanya?
kata Duan Jiude dengan nakal. Sembah kakiku, dengan tubuhnya, akan aneh jika tidak terjadi apa-apa padanya. Apalagi dengan metodenya. Suke sangat tenang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa napas Budfest sangat stabil, sehat, dan penuh vitalitas. Mengaum. Pada saat yang sama, lolongan Budfest datang dari Avenue of Star. Saudara Achilles, Tuan Duan, tolong. Lihat, dia benar-benar baik-baik saja. Suke mengangkat bahu. Hei, ayo pergi. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Budfest berteriak minta tolong. Itu berarti di dalam sangat aman. Jika ada bahaya di dalam, Budfest pasti akan dengan tenang memberitahu mereka bahwa di dalam sangat aman dan ada banyak harta karun. Keduanya tidak ragu-ragu, mereka segera bergegas maju dan langsung melintasi area di mana Avenue of Star bersinar. Bang! Ledakan lain datang dari dimensi void. Suke dan Duan Jiude melewati penghalang cahaya pada saat bersamaan. Mereka merasa seolah-olah telah menembus lapisan bungkus plastik. Itu sedikit halangan, tapi itu bukan halangan. Mereka hanya perlu menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Juga, sepertinya memberi mereka kesenangan. Suara mendesing. Detik berikutnya, disertai dengan gaya tarik yang kuat, keduanya muncul di dataran. Dataran itu tidak terlalu luas. Dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, mereka mungkin bisa mencapai akhir dalam sekejap. Adapun Budfest, dia berlari liar tidak jauh. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa dia dikejar oleh sekelompok jiwa yang lemah dan halus. Anjing, 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 jangan lari. Jiwa-jiwa itu bergerak sangat cepat, tetapi mereka belum bisa mengejar Budfest. Namun, mereka masih mengejarnya dengan gembira. Tuan Budfest, suasana hati Anda sedang bagus, seru Duan Jiude. Bagus, A*S. Keluarkan jimatnya dan tekan mereka. Budfest meraung saat dia berlari. Wajahnya sangat gelap. Bodoh, apakah kamu harus seperti ini? Jiwa-jiwa ini tidak memiliki kekuatan penghancur, jadi mereka tidak dapat menyakitimu. Suke memutar matanya. Tidak ada orang lain yang pengecut seperti Budfest. F***CK. Mendengar itu, Budfest langsung berhenti dan berteriak keras, "Aku takut hantu, tapi hantu tidak menyakitiku. Aku tidak takut pada orang, tapi orang melukaiku di mana-mana. Jangan dengarkan omong kosong itu. Cepatlah, jiwa-jiwa ini tampaknya memiliki kesadaran spiritual. Tanyakan pada mereka dan lihat apakah mereka memiliki petunjuk," teriak Suke. Mengapa? Budfest kesal. Dia masih menyimpan dendam terhadap Suke dan Duan Jiude karena melemparkannya ke tempat ini. Karena ini, kata Suke sambil mengeluarkan sekantong tahu busuk. Setelah putaran tawar-menawar, Budfest dan Suke mencapai kesepakatan. Seorang pria dan seekor anjing berjabat tangan dengan ramah. Untuk mempromosikan pengembangan kultivasi, Suke menukar 1,5 kantong tahu busuk dengan Budfest untuk mendapatkan informasi dari jiwa-jiwa itu. Jiwa-jiwa itu sama sekali tidak mematikan. Mereka adalah jenis keberadaan khusus, seperti sejenis energi. Mereka membawa semacam kesadaran spiritual dan terpelihara selamanya di dunia kecil ini. Mereka tidak bisa menyakiti siapapun, dan tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Sampai batas tertentu, mereka milik dua dunia yang berbeda. Setelah Suke dan Duan Jiude masuk, mereka mencoba berkomunikasi dengan mereka. Namun, mereka tidak memperhatikan mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar mengabaikan mereka dan hanya ingin mengejar Budfest. Jadi, dalam keputusasaan, Suke meminta Budfest untuk bertanya kepada mereka. Untungnya, Budfest bersedia bekerja untuk mereka setelah mendapatkan beberapa keuntungan. Dia langsung berbaring di tanah dan menjilat tahu busuk itu. Jiwa-jiwa itu juga sangat bersemangat. Mereka dengan gila-gilaan menggosok kepala Budfest. Setelah beberapa saat, tubuh jiwa mulai merasa bosan, dan mereka hanyut. Budfest juga berjalan kembali, merasa segar kembali. Setelah bercakap-cakap dengan jiwa-jiwa itu sebentar, ia berhasil menemukan beberapa hal. Ingatan mereka tidak lengkap, tapi seseorang memberitahuku bahwa tempat ini adalah dunia void khusus yang diciptakan oleh iblis selama perang besar dewa dan iblis, kata Budfest. Apalagi, Suke dan Duan Jiude bertanya pada saat bersamaan. Mereka tidak terlalu tertarik dengan asal-muasal ruang ini.
Yang penting adalah harta apa yang bisa ditemukan di sini. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki aura makhluk dari Gunung 5 Elemen. Aku tidak mendapatkan informasi apapun dari mereka. Adapun harta karun di sini. Budfest berpura-pura tenggelam dalam pikirannya untuk membuat Suke dan Duan Jiude dalam ketegangan. Melihat mereka berdua hendak memukuli anjing itu, dia buru-buru berkata, kecerdasan mereka kurang. Mereka bahkan tidak tahu apa itu harta karun. Ketika saya bertanya di mana harta itu, mereka menunjuk dewa ini dengan gila. Sialan itu, dewa ini adalah harta karun. Apakah saya masih membutuhkan mereka untuk memberitahu saya itu? Batuk, Tui, Suke dan Duan Jiude meludah ke tanah. Budfest tanpa malu-malu mengeluarkan sepotong tahu busuk dan terus memasukkannya ke dalam mulutnya. Berhenti makan, baunya terlalu kuat. Cepat dan pikirkan cara untuk keluar dari tempat terkutuk ini, keluh Duan Jiude. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, mata Budfest tiba-tiba berbinar. S*T, di mana itu? Suke menekan kepala Budfest ke belakang dan berkata dengan suara yang dalam, aku bisa merasakan auranya ada di sini. Tempat ini sangat sempit, di mana aura itu bisa bersembunyi? Budfest dan Duan Jiude sedikit terkejut. Kemudian, Budfest segera membuka perutnya dan mengeluarkan sekop loyang. Astaga, langsung menggunakan artefak langit? Merampok makam dengan benda ini? Budfest memang layak atas namanya. Melihat Duan Jiude lagi, mereka tidak tahu kapan dia mengeluarkan sekop emas yang bersinar, yang juga merupakan artefak langit. Pria dan anjing itu memandang Suke pada saat yang sama, wajah mereka penuh kesombongan dan kebanggaan. Suke tidak mengatakan apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya dan langsung menyewa beberapa pesawat ekskavator yang sepenuhnya otomatis dari sistem store. Sial. Wajah Budfest dan Duan Jiude langsung menjadi gelap. Mereka mengutuk pelan dan langsung menggali tanah. Suke memindahkan kursi pantai dengan ekspresi jijik. Dia berbaring di atasnya dan dengan santai menutup matanya untuk beristirahat. Beberapa ekskavator otomatis juga mulai menggali saat ini, terus-menerus menggali tanah. Namun, sekelompok orang menyibukkan diri selama setengah hari, hampir membalikkan seluruh dataran, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Sial, ini tidak boleh, tidak ada apa-apa di bawah tanah. Budfest mengutuk dan menyingkirkan sekop loyang. Dia juga ingin mengambil ekskavator Suke. Mungkinkah kita tidak menggali cukup dalam? Duan Jiude tenggelam dalam pikirannya. Salah satu tangannya sudah diletakkan di atas ekskavator, berpura-pura beristirahat. Suke tidak bisa diganggu dengan trik kecil mereka. Bagaimanapun, ekskavator ini disua. Setelah waktunya habis, sistem akan secara otomatis mengambilnya kembali. Sepertinya kita berpikir ke arah yang salah. Saat kita baru saja menggali, aku terus memeriksa tanah, tapi semakin dalam kita masuk, semakin redup auranya. Suke menggelengkan kepalanya dan berdiri dari kursi. Dia melihat sekeliling, dan tatapannya sekali lagi tertuju pada tubuh roh yang saling mengejar dan bermain tidak jauh dari sana. Saudara Achilles, menurut apa yang Anda katakan, tidak hanya tidak ada harta karun di bawah tanah, tetapi juga tidak ada makhluk hidup dari Gunung 5 Elemen? Budfest tertegun sejenak, dan ekspresinya berubah. Sial, mungkinkah itu di langit? Saat dia berbicara, dia dan Duan Jiude menatap langit pada saat bersamaan. Namun, ada lebih banyak kehampaan di atas mereka. Sepertinya ada langit, tapi nyatanya berkabut. Jangan lihat lagi, kurasa aku tahu alasannya. Saat ini, Suke berkata dengan tenang. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan benda bulat putih dari selangkangannya. Apa ini? Duan Jiude tercengang, dan dia maju dengan rasa ingin tahu yang besar. Sial, ini penanak nasi? Saudara Achilles, apakah kamu akan memasak? Apa hidangan untuk makanan ini? Budfest sangat berpengetahuan, dan dia pernah ke bumi, jadi dia mengenalinya sekilas. Makan S*T. Suke memutar matanya ke arah Budfest, lalu dia mulai mengutak-atik penanak nasi. Budfest berkata dengan serius, Kakak Achilles, aku menganggapmu sebagai saudaraku, jadi mengapa kamu mempermalukanku seperti ini? Seperti yang kita semua tahu, dia tidak bisa dimakan, kecuali dicampur dengan ledakan. Tiba-tiba, Suke membuka tutup penanak nasi, dan momentum yang luar biasa langsung melonjak.
Ki spiritual di sekitarnya dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi badai dahsyat. Sial, ini hanya memasak, kenapa berisik sekali? Buttfast berseru, dan dia dengan cepat mundur. Sesuatu yang salah. Duan Jiude mengerutkan kening, dan dia juga mundur jauh. Dia mengeluarkan satu set baju besi kelas surgawi yang diukir dengan kata-kata Hailin Sang Surgawi, dan memakainya. Huus. Pada saat ini, seluruh tubuh Suke telah diselimuti oleh badai spiritual Qi. Angin terus bersiul, bergema di daerah sekitarnya. Dia tiba-tiba menghentakkan kakinya, mendorong telapak tangannya, dan berteriak dengan suara yang dalam, setan. Segel. Gelombang. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh ruang terdistorsi. Tanah berguncang hebat, dan segala sesuatu di sekitarnya ditarik oleh kekuatan misterius. Duan Jiude memeluk Buttfast dengan erat. Tuan Buttfast, apakah Tuan Su masih menyimpan dendam? Dia berencana untuk membunuh kita berdua di tempat ini. Kaki Buttfast bergetar, dan matanya, yang terbuat dari paduan titanium, menatap lonceng tembaga itu. Tidak, saudara Achilles tidak mungkin sekejam itu kan? Sial, kenapa aku merasa ada kekuatan yang menarik jiwa ilahiku dari orang tua itu? F***CK, dewa ini sama. Pria dan anjing itu terkejut. Swash, swash, swash. Pada saat yang sama, siluet putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyapu sekeliling. Mereka sebenarnya adalah jiwa-jiwa yang hanyut, dan mereka dengan cepat ditarik ke arah penanak nasi. Puff. Suke mengeluarkan suara terakhir dan melambaikan tangannya ke arah penanak nasi. Tubuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat mengebor ke dalam penanak nasi. Bang! Lalu, diiringi suara teredam, tutup penanak nasi tiba-tiba tertutup. Pada saat yang sama, Suke mengeluarkan jimat dan menekannya dengan kuat, menyegel seluruh penanak nasi. Sialan, Kak Achilles, jiwa-jiwa ini juga bisa memasak? Buttfast kaget. Berbunyi. Suke mengabaikannya, berjongkok, dan menekan tombol, rebus sup, di penanak nasi. Oh, ini sup. Buttfast tiba-tiba sadar. Duan Jiude, yang menonton dari samping, bingung dan merasa itu luar biasa. Dia membenci IQ Buttfast. Membuat sup dengan jiwa. Bodoh, bagaimana bisa ada sup tanpa menambahkan air? Guru Su, benda ajaib macam apa ini? Aku merasa jiwa ilahiku baru saja tersedot keluar. Duan Jiude bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar, Yang Mulia juga memiliki perasaan ini, kata Buttfast buru-buru. Sudut mulut Suke tiba-tiba berkedut. Bajingan, kedua orang ini benar-benar bukan sesuatu yang baik. Gelombang penyegel ajaib hanya efektif melawan setan. Ketika saya menggunakannya sekarang, keduanya hampir tersedot. Hehe, dua setan ini. Cepat atau lambat, mereka akan dibunuh oleh kita orang benar. Akhir dari bab ini.